Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya menjelaskan peran Jamiah Nahdlatul Ulama dalam menstimulasi perkembangan pemikiran humanitarian Islam. Berikut strategi gerakannya dalam konteks global. Penjelasan itu disampaikannya saat menjadi pemateri kunci keynote speech di seminar humanitarian Islam yang dilangsungkan di Aula UNS Solo, Jawa Tengah pada Rabu 11 September 2024. Di tengah ceramah beliau yang panjang 1 jam 14 menit, beliau menyisipkan sedikit sindiran kepada klan Habib Ba'alwi. Saya menginterpretasikannya begitu. Mari kita tonton bagaimana sindiran beliau. Saya lupa namanya apa itu. Pokoknya di Afrika Tengah kalau nggak salah itu. Itu ada gerakan pemberontakan terhadap penjajah Perancis waktu itu oleh pribumi Afrika, dan pemerintah Perancis kemudian mengumumkan kelompok mereka ini, kelompok perlawanan ini sebagai kelompok teroris dan ekstremis. Persis seperti mereka menyebut jihadis Islam itu, ekstremis dan teroris. Karena mereka melawan penjajahan Perancis. Nah, ini juga terjadi di sini. Berapa lama? Ya, sekurang-kurangnya sejak gubernemen lah. Sejak zaman gubernemen Belanda itu, sejak Jan Pieter Zoon yang kemudian perluas kekuasaannya di berbagai wilayah di Nusantara ini. Ini berlaku struktur berlapis, di mana pribumi itu menjadi warga negara kelas 3. Ya, yang bisa diperlakukan seperti budak, bahkan seperti binatang. Di kantor-kantor gubernemen itu ada tulisan anjing dan inlander dilarang masuk. Yang agak lumayan, yang warga negara kelas 2 ini yang keturunan Asia Timur asing, keturunan Arab dan keturunan Tionghoa. Nah, yang Arab ini keterusan sampai sekarang. Apa namanya, yang kelas 1 ini yang kulit putih Eropa. Nggak, guyon aja. Nah, apa itu jadi belum ada internal. Nah, itu sindiran dari Gus Yahya Khalil Stakuf. Meskipun beliau pada akhirnya mengatakan, "Ndak, itu guyon aja." Kemudian langsung melengsarkan atau mengalihkan pembicaraan kepada yang lain secara cepat begitu. Dari sisipan sindiran dari Gus Yahya itu kan mencontohkan Nigeria, bagaimana pribumi itu memberontak terhadap penjajah Prancis, kemudian pribumi itu di-labeling, disebut sebagai ekstremis teroris begitu ya, radikalis begitu. Ada di Indonesia juga, yaitu yang dilakukan oleh Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya itu kan melabel para pemberontak, tanda kutip pemberontak pribumi di Banten itu, di Geger Cilegon itu kan, yang dimotori oleh Mursyid Tarekat itu dilabel sebagai ekstremis, pemberontak, radikalis, ya pribumi. Nah, itu barangkali arahnya Gus Yahya ke situ. Kemudian beliau menyitir sejarah, ada strata sosial yang dimulai dari penjajahan kolonial Belanda yang kemudian diteruskan. Nampaknya keturunan Arab itu masih keterusan sampai sekarang begitu. Itu yang dimaksud tentu saja klan Habib Ba'alwi. Artinya ada apa ya, kelanjutan sejarah, kelanjutan budaya yang dibangun oleh penjajah Belanda yang diteruskan oleh klan Habib Ba'alwi. Nah, sekarang itu klan Habib Ba'alwi lah yang melanjutkan budaya strata sosial semacam itu. Ya memang antek penjajah Belanda begitu kan. Ya memang Gus Yahya ngomongnya hanya sebagai insertion, sebagai guyonan. Ketika mengucapkan itu, teman-teman lihat gesturnya deh.
ketika mengucapkan itu, mengurai itu, set, kemudian langsung, ini langsung beliau mengalihkan pada pembicaraan lain, kemudian kembali lagi. Ya itu cuma guyonan aja. Ya guyonan sekaligus sindiran kan. Guyonan sindiran. Bahwa beliau sangat mengerti bagaimana sejarah, bagaimana budaya kolonial, strata sosial, dan masih diteruskan oleh klan Habib Balwi. Ya kalau klan Habib Balwi masih apa ya, terus-terusan mempertahankan mindset kolonial, mindset penjajahan, mindset stratifikasi sosial, bahwa pribumi berada di bawah mereka, bahkan bisa diperlakukan seperti budak bahkan binatang. Ya, menurut saya satu-satunya jalan ya klan Habib Balwi itu kita kembalikan ke negara asalnya, yaitu Yaman, Tarim, Hadramaut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.